Shop, akhir-akhir ini sering banget ya ngedenger suara dua bandul yang saling beradu dan terdengar nyaring. Nggak pagi, siang, sore, atau malam hari, suaranya ada di mana-mana, kayak udah nyangkut aja gitu di otak. Yap, inilah dia, lato-lato. Ada juga yang menyebutnya nok-nok, trek-trekan, lato-lato, bahkan ada juga yang memelesetkan dengan sebutan mainan adu biji. Yang pasti Shop, mainan ini lagi viral banget. Ngomong-ngomong, udah punya belum? Bahkan nih Sob, Presiden Joko Widodo sampai penasaran loh dengan mainan satu ini. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam postingan yang diunggah pada Selasa 29 Desember 2022 kemarin. Jokowi terlihat mencoba memainkan lato-lato saat mengunjungi salah satu pasar di Subang, Jawa Barat. Permainan lato-lato juga rame di media sosial loh Sob. Nggak cuma pakai bandul yang kecil, beberapa bahkan memplesetkan bandul lato-lato dan menggantinya dengan benda lain. Ada yang pakai gas melon, mak-mak ini bahkan pakai galon air. Pakai bola basket, lato-lato udah nyampe Arab juga Shop. Ada kompetisinya juga nih. Bahkan ada juga Shop yang nantangin para pemain lato-lato se-Indonesia Raya. Guys, namanya Mbah Bu, alamat Jawa Timur, siap adu skill, kato-kato. Siapa yang pengen ngadu bisa komen di kolom komentar ya guys. Shop, namun apa sebenarnya permainan lato-lato? Jadi Shop, permainan ini sebenarnya udah ada sejak 1970-an hingga 1980-an dan saat itu juga sama populernya seperti saat ini. Permainan lato-lato ini biasanya dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Lato-lato adalah alat permainan yang terdiri dari dua buah bola, kemudian disambungkan melalui tali atau benang nilon. Selain itu, di bagian tengah benang antara dua bola, ada sebuah pegangan khusus seperti cincin jari yang digunakan oleh pemain lato-lato untuk menggerakkan mainan. Di Amerika permainan ini disebut clackers. Nama clackers berasal dari suara benturan antara dua bola yang diayun dalam permainan ini, yang oleh orang barat terdengar seperti klak klak klak. Clackers dibuat dari kaca atau plastik akrilik yang menyebabkan alat permainan bisa pecah ketika bola-bolanya berbenturan, sehingga pada saat itu permainan ini dianggap bisa membahayakan anak-anak. Selain itu, jika kedua bola diayunkan dengan cara berlebihan, alat permainan ini juga bisa menyebabkan cedera bagi orang yang memainkannya. Seiring dengan kegandrungan terhadap clackers, mulai muncul deh laporan soal adanya cedera atau korban permainan ini. Hingga akhirnya, mainan ini dilarang untuk dimainkan. Di Indonesia sendiri, lato-lato mulai dikenal pada tahun 1990-an. Permainan ini hadir dengan model modifikasi, yakni terbuat dari plastik yang aman dimainkan anak-anak. Dulunya lato-lato hanya bisa ditemukan di kawasan pedesaan, harga jualnya pun relatif murah Sob. Bahkan beberapa orang bisa membuat lato-lato dengan versinya sendiri. Hampir setiap negara di dunia memiliki permainan tradisional yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Sayangnya, beberapa permainan tradisional harus sedikit demi sedikit tersingkir ketika era gadget menyerang. Beberapa permainan bahkan mirip loh dengan di Indonesia, cuma beda nama aja. Ada apa aja sih? Kuy, yang kurang aktivitas bisa nih cobain mainan ini bareng teman. Dari Republik Malta ada yang namanya Gostra. Permainan seperti ini mirip dengan panjat pinang yang ada di Indonesia Sob. Di Republik Malta, Gostra selalu dilakukan pada hari Minggu terakhir pada bulan Agustus. Untuk memainkannya, para pemuda atau laki-laki yang berani harus bersaing memperebutkan bendera yang diletakkan di puncak tiang. Jika di Indonesia tiangnya akan dipasang vertikal, di Republik Malta tiangnya dipasang dengan kemiringan 45 derajat. Persamaannya dengan panjat pinang, tiang Gostra juga diberi pelumas agar menyulitkan siapa saja yang memanjatnya. Jepang juga nggak mau kalah Shop. Di sini juga ada permainan serupa yang dinamakan Botaushi. Permainan tradisional ini memang sekilas mirip dengan yang ada di Cina, Indonesia, atau Republik Malta. Namun, ada perbedaan mendasar, yaitu untuk memainkan Botaushi harus ada dua kelompok yang masing-masing berisikan lebih dari 10 orang. Tim pertama bertugas untuk memasang sekaligus mempertahankan tiang agar tidak sampai roboh, dan tim satu lagi bertugas untuk merobohkan serta merebut tiang itu. Dikarenakan jumlah pesertanya banyak, maka kegiatan saling dorong bahkan saling jegal tidak akan terelakkan.